Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ketemu lagi dengan saya Hasbi di acara webinar Trimegah ya. Setiap hari Jumat sore kita akan terus membahas tentang reksadana ya. Jadi jadwal Jumat sore adalah untuk reksadana ya, khusus untuk reksadana. Dan pada hari ini kita akan membahas satu tema yang mudah-mudahan cukup menarik ya buat Bapak Ibu sekalian. Ya, karena ini sering sekali jadi banyak perdebatan ya, bukan perdebatan ya, diskusi kali ya, diskusi antara kita semua, lebih baik kita beli obligasinya langsung atau beli reksadana pendapatan tetap nih, gitu. Mana yang lebih menarik, mana yang bisa kasih benefit ke kita. Tapi tentu saja kita nanti akan bahas bersama narasumber kita hari ini. Tapi sebelumnya mungkin bisa saya sampaikan bahwa apapun yang nanti kita sampaikan di sini, kita mencoba untuk memberikan satu perspektif yang mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu. Masalah nanti mana yang lebih tepat, beli secara langsung obligasinya atau beli reksadana pendapatan tetapnya, pasti tentu saja akan dikembalikan kepada kondisi dan interest dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, tanpa perlu panjang lebar lagi, kita sekarang sudah kehadiran narasumber kita spesial. Ini salah satu partner dari Trimegah Sekuritas juga ya. Kami kan agen penjual efek reksadana atau APERT, selling agent reksadana. Kita kerjasama dengan 23 manajer investasi. Nah, salah satunya yang hadir pada sore hari ini yaitu dari Insight Investment Indonesia, Bapak Suluh. Selamat sore Pak Suluh. Selamat sore Pak Hasbi. Ya, sehat selalu Pak Suluh. Kita sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, teman-teman di sini, rekan-rekan di sini semua mungkin juga pengen berkenalan dengan Insight Investment Pak. Ya, ini adalah salah satu manajer investasi yang saya tahu sebenarnya sudah cukup lama ya di industri kita. Nah, mungkin tapi Bapak Ibu sekalian mungkin banyak yang belum kenal nih. Mungkin boleh diperkenalkan Pak Insight Investment ini secara sekilas. Oke. Ya, selamat sore pada yang hadir di sini. Terima kasih Pak Hasbi. Sedikit ulasan tentang Insight Investment Management. Kami merupakan manajer investasi yang setelah berdiri sejak 2005 ya, dan juga tadi seperti Pak Hasbi bilang telah menjadi partner MI bagi Trimegah Sekuritas. Mungkin kalau bicara MI, kita termasuk MI yang unik di market karena kami bisa bilang bahwa kami adalah satu-satunya MI yang punya misi transforming investment into social impact. Artinya bahwa seluruh reksadana yang kami kelola dan kami pasarkan itu mempunyai efek atau dampak sosial kepada masyarakat ya, mulai dari pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sosial maupun sampai ke kelestarian lingkungan hidup. Jadi itu salah satu selling point kami. Kemudian saat ini kami memiliki AUM sebesar dana kelolaan sebesar sekitar 14,5 triliun rupiah, dan kami menempati top 15 dari 100-an MI yang ada di Indonesia. Satu lagi mungkin kami termasuk adalah MI yang independen, artinya tidak punya relasi terkait dengan kepemilikan BUMN maupun asing dan sebagainya, murni nasional. Demikian mungkin Pak Hasbi. Ya, jadi AUM-nya ternyata dana kelolanya udah cukup besar ya, 14 triliun tadi disampaikan. 14,5 triliun sekitar itu Pak. Ya. Jadi masuk peringkat 15 dana kelolaan terbesar di Indonesia ya. Ya, betul. Dan menariknya tadi ada, jadi maksudnya impact sosial itu produk-produk Insight ini Bapak Ibu, itu setiap produknya itu ada fitur untuk sosialnya ya Pak ya, untuk program donasi, program sosial gitu ya. Jadi sekian persen dari atau sekian part dari keuntungan yang diperoleh atau katakanlah dari NAB itu bisa dari NAB atau dari keuntungannya MI-nya nih Pak, yang biasanya dari manajemen fee yang kami terima, sehingga kami tidak memotong dari keuntungan dari investor. Ya. Jadi dari pendapatan yang diperoleh oleh Insight dari biaya pengelolaan gitu ya, manajemen fee itu yang disisihkan sebagian untuk kegiatan-kegiatan sosial ya. Saya tahu ada macam-macam untuk kegiatannya ya. Bahkan ada yang sampai kegiatannya untuk memberangkatkan
umroh atau haji orang yang nggak mampu ya. Ada Ya juga yang betul Pak. temanya lingkungan, ada yang temanya Salah pendidikan satu mungkin ya. salah Ya, satu aktivitas sosial dari flagship produk kami. Kami kaitkan oke. CSR kami itu dengan Sustainable Development Goals. Jadi ada 17 tema. Jadi kalau mau Ya, menggali ya itu kira-kira. Oke. ya. Oke. Pak Suluh, kita akan masuk ke tema diskusi kita yang utama di hari ini. Ya. Mungkin saya pengen kasih dulu semacam pondasi ya untuk pemahaman kita bersama. Mungkin katakanlah Bapak Ibu yang masuk di sini, mungkin ada yang belum memahami sisi basicnya dulu kan. Kadang-kadang kita kan pakai kata-kata obligasi nih sekarang, reksadana pendapat tetap. Mungkin juga refresh sedikit. Jadi kalau kita bicara obligasi ini kan instrumen investasi yang sifatnya kan sebenarnya dia adalah surat utang ya. Surat utang yang diterbitkan oleh si penerbitnya, entah itu penerbitnya bisa dua nih, ada negara ya dan ada korporasi atau perusahaan swasta gitu ya. Perusahaan swasta, perusahaan ya BUMN gitu ya. Pokoknya perusahaan atau negara kan gitu. Nah, memang untuk berinvestasi di obligasi ini, investor itu dapat apa sih gitu kan ya? Dapat keuntungannya tuh dari mana sih gitu kan? Nah, menariknya memang kalau orang beli obligasi itu bisa dapat dua potensi keuntungan gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi kupon ya. Jadi kalau kita beli obligasi itu secara periodik bisa mendapatkan kupon ya, atau kalau orang awam bilang bunga gitu ya, paling gampang dapat bunga seperti bunga deposito gitu, istilahnya ada bunganya gitu ya. Nah, pembagiannya setiap berapa lama sekali beda-beda tergantung fitur obligasinya. Ada yang membagikannya setiap bulan, ada yang membagikannya 3 bulan sekali, bahkan ada yang 6 bulan ya Pak Sulu ya, tergantung dari fitur, tapi rata-rata ya 1 sampai 3 bulan lah sekarang kalau orang bagi kupon obligasi gitu ya, walaupun ada juga yang 6 bulan. Nah, tapi pertanyaan berikutnya, kalau kita beli obligasi nggak hanya kupon juga kan tadi yang pertama, yang kedua apa? Ada potensi keuntungan dari harganya itu sendiri ya. Kenapa? Karena obligasi itu sifatnya walaupun dia adalah surat utang di mana di jatuh temponya nanti, misalnya jatuh tempo 3 tahun akan dikembalikan pokoknya semua 3 tahun itu ya, dalam 3 tahun nanti. Nah, tetapi obligasi ini bisa diperdagangkan selama sebelum jatuh tempo. Jadi kalau kita beli obligasi suatu saat bisa dijual, ada orang yang beli gitu ya, ada pasarnya. Nah, karena bisa diperdagangkan, harga obligasi ini bisa naik dan bisa turun tergantung dari supply and demand ya, penawaran permintaan gitu ya. Juga tergantung dari pergerakan kondisi pasar dan ekonomi. Nanti mungkin Pak Sulu bisa akan jelaskan. Jadi walaupun ada potensi keuntungan, tapi harus dilihat juga ada potensi kerugian. Kerugian dari harganya itu tadi. Misalnya kita beli di harga 100, pas lagi kita jual, pengen kita jual, harga pasarnya lagi turun atau ditawar orang turun ke 98. Oh, berarti ya kita ada penurunan harga gitu kan, ada risiko di situ. Nah, itu yang mungkin saya pengen atau share dulu di awal biar kita sama-sama memahami, nanti ngikutinya jadi lebih enak. Nah, kemudian yang kedua, kata kuncinya dari tema kita adalah ada istilah lagi reksadana pendapatan tetap gitu ya Pak Sulu ya. Reksadana pendapatan tetap. Apalagi nih kok namanya pendapatan tetap walaupun hasilnya nggak tetap gitu ya. Hasilnya nggak tetap. Karena memang ya ini isinya, ini ada sebuah reksadana yang isinya majority adalah obligasi atau surat utang gitu ya. 80% minimal harus ditempatkan di obligasi itu tadi ya. Jadi instead of orang beli sendiri, dia istilahnya menitipkan kepada manajer investasi untuk tolong dikelolakan untuk dibelikan obligasi. Nah, inilah yang menjadi diskusi selama ini. Karena sekarang saya yakin yang namanya obligasi langsung ya, beli obligasi langsung itu udah semakin populer nih Pak Suluh ya, Bapak Ibu sekalian, sudah semakin populer. Kenapa? Karena dengan seringnya pemerintah mengeluarkan obligasi, ada ORI ya, obligasi negara retail, ada sukuk retail ya, ada macam-macam itu variannya, sehingga orang lebih mengenal sekarang masyarakat, dan juga sudah bisa dibeli secara lebih retail. Kalau dulu namanya beli obligasi
semuanya satuannya harus gede ya, apalagi obligasi negara dulu harus di atas 1 miliar misalnya. Dengan adanya ORI sejak tahun 2006 kalau saya nggak salah ya, ORI pertama itu diluncurkan, sekarang masyarakat sudah bisa beli dengan modal yang nggak perlu gede-gede, nggak perlu terlalu besar. Nah, disitulah kemudian sering ada perdebatan nih, ada diskusi. Jadi kalau kita sudah bisa beli obligasi sendiri, kenapa kita mesti beli reksadana pendapatan tetap? Dan gitu pertanyaannya ya. Atau misalnya apa sih misalnya plus minus antara keduanya? Kapan misalnya dalam kondisi seperti apa dan dengan tujuan apa yang kira-kira saya lebih tepat untuk beli obligasinya langsung? Gitu ya. Dan dalam kondisi seperti apa yang lebih cocok kalau kita beli reksadana pendapatan tetap aja dibanding beli obligasi sendiri gitu ya. Nah, makanya hari ini Pak Suluh akan nanti memberikan pencerahan kepada kita gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan pertama nih, kita masuk nih Pak Suluh ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tadi bisa menangkap fondasi yang saya sampaikan gitu ya. Kalau kurang jelas tulis aja di kolom Q&A. Pak Suluh, jadi ada obligasi dan ada reksadana pendapatan tetap. Basicnya dulu Pak, beda antara keduanya ini apa? Ya. Apa keunggulan dan kelemahan masing-masing? Seperti tadi Pak Hasbi cerita bahwa yang satu adalah single product, ya. Single product ya artinya obligasi tertentu apapun itu, yang kemudian kalau reksadana adalah kumpulan dari beberapa pendapatan tetap lah. Katakan kita batasin reksadana pendapatan tetap ya. Nah, karena dia merupakan kumpulan, tentunya dari sisi risiko dia mempunyai risiko yang terdiversifikasi ya, karena bisa terbagi, tershare ke dalam masing-masing pendapatan tetap yang menjadi underlying dari reksadana tersebut. Jadi dari sisi risiko dia terkelola dengan strategi diversifikasi. Lalu dari sisi yang lain tadi, kalau dengan reksadana dengan obligasi tentu dia mendapatkan keuntungan dari sisi capital gain dan juga kupon. Nah, kalau dengan reksadana kita mendapatkannya dalam bentuk semacam capital gain, yaitu kenaikan NAV per unit. Ya, bisa dikatakan itu semacam capital gain karena kuponnya menjadi tidak langsung kepada investor ya. Walaupun nanti ada fitur-fitur reksadana lain, kemudian kembangan yang memungkinkan dia seakan bisa menerima semacam kupon dengan yang teratur. Lalu berikutnya minimum pembelian, walaupun memang obligasi sekarang sudah bisa dibeli dengan harga yang rendah, katakanlah 5 juta, tapi kalau dengan reksadana bahkan bisa dengan Rp100.000. Jadi lebih minim lagi, sehingga kalau buat pemula tentu dia bisa menikmati itu dengan UP yang harganya satu UP-nya bisa Rp100.000. Lalu kalau kupon atau dividen ya itu tergantung underlying-nya. Sementara kalau di reksadana tentu tidak ada pembagian kupon dalam pengertian seperti yang dilakukan oleh obligasi. Lalu berikutnya tadi resikonya dia terkonsentrasi kalau bonds. Tapi yang satu lagi kalau reksadana pendapatan tetap terdiversifikasi karena dia adalah kumpulan dari beberapa pendapatan tetap. Nah, yang terakhir ini yang sebenarnya menurut saya cukup penting adalah ketika kalau kita swaklola, mengelola sendiri tadi, tentu kita harus punya kebutuhan analisa. Analisa ini tentu butuh pengetahuan tidak hanya produk, tapi pengetahuan tentang pasar, pengetahuan tentang industri, dari siapa yang mengeluarkan atau emiten dari obligasi itu, terus kemudian keterampilan dalam menganalisa tentu itu sendiri, dan yang terakhir juga dia butuh waktu, tentu tidak sedikit waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau dengan reksadana, tentunya tadi kebutuhan untuk menganalisa itu semacam quote-unquote di outsource ke manajer investasi. Manajer investasi ini adalah yang melakukan tidak hanya pemilihan, tapi melakukan monitoring secara teratur. Nah, tentu ada bagian yang di-share ke manajer investasi berupa manajemen fee. Itu yang membedakan dengan obligasi. Kalau kita beli obligasi tentu tidak ada manajemen fee atau jasa kelola.
betul. Itu yang tadi menarik ya menurut saya yang Pak Sulu tadi sampaikan dan perlu saya garis bawahi bahwa perbedaan yang paling mencolok ya antara keduanya adalah ya kalau beli sendiri biasanya beli obligasi sendiri itu kan jarang ada orang beli sampai 10-20 produk obligasi gitu ya. Iya, Biasanya betul. beli ya 1 atau 2. Kenapa? Karena balik lagi kalau bicara biasanya pilihan produknya bisa jadi bisa diakses tadi perlu modal yang besar walaupun ada ori yang kecil gitu ya. Tapi biasanya nggak terlalu tersebar, diversifikasi. Kalau reksadana pendapat tetap satu produk tuh bisa berapa Pak isinya Pak? Bisa berapa Ya, obligasi itu Pak? bisa di atas 10, Pak. Bisa di atas 10 ya. Kita bilang misalnya 10 sampai 15 gitu ya 15, misalnya. ya. Ya, Katakanlah betul. 10 sampai 15 obligasi gitu. Nah ini Bapak Ibu yang penting mungkin kita garis bawahi adalah poin diversifikasinya. Investasi di obligasi apalagi obligasi korporasi gitu ya. Ya, Kalau kita bilang obligasi negara itu bisa dikatakan hampir zero lah ya. ya. Resiko gagal bayarnya. Nah ini Resikonya. resiko gagal bayar ini yang harus kita lihat gitu. Resiko gagal bayar. Kenapa? Karena tadi surat utang berarti waktu jatuh tempo itu tinggal bagaimana penerbit itu punya kemampuan untuk melunasi kuponnya, bayar kupon secara reguler sama melunasi pada saat jatuh tempo kan itu tantangannya gitu kan. Nah, kalau kita beli obligasi sendiri memang kecenderungannya itu sebarannya nggak terlalu banyak. Kalau lewat reksadana pendapatan tetap itu beli mungkin dengan modal terbatas tapi langsung terdiverse ke atau terbagi ke tadi 10 atau 15 obligasi gitu ya. Nah, tapi di satu sisi gini Pak Suluh. Kalau tadi disampaikan juga bahwa kelebihannya lagi kan kalau kita beli sendiri kita mesti nganalisa sendiri nih obligasi ini bagaimana gitu ya. Prospeknya bagaimana kalau obligasi korporasi katakanlah kita mesti nganalisa nih perusahaannya sehat apa enggak. Ya ratingnya kalau rating kan sebenarnya ada ya. Rating membantu tapi katakanlah kita juga harus tahu juga bagaimana prospek kedepannya dan segala macam gitu ya. Nah, itu kan kalau bicara obligasi korporasi, Pak. Ya. Makanya MI kan sangat membantu di situ. Tapi kalau kita beli obligasi negara kayak ori kan nggak perlu analisa yang macam-macam kan sebenarnya. Karena yang keluarin kan negara gitu. Negara. Jadi gimana menurut Pak Suluh? Kalau saya beli obligasi negara mending beli sendiri kali ya? Atau gimana? Ya, saya rasa sih kalau memilih untuk bermain di obligasi negara ke sana. Tapi tentunya obligasi korporasi ini punya hal yang menarik seperti misalnya dalam situasi ketika marketnya tidak volatile, ketika marketnya volatile dia punya potensi yield atau keuntungan yang lebih tinggi. Sehingga itu pilihannya, artinya seperti tadi Pak Hasbi ya kalau mau memilih untuk main di obligasi pemerintah ya silahkan bisa beli sendiri, tapi kita ada hal menarik lainnya di obligasi korporasi dalam situasi tertentu dia memberikan potensi keuntungan yang lebih. Nah disitulah potensi reksadana pendapatan tetap yang berbasis pada obligasi korporasi ini punya keunggulan. Ya. Ya, ini sering juga sih saya diskusi sama teman-teman juga gitu ya. Saya mungkin nasabah juga sering tanya gitu. Ya kalau beli ori mah mending beli sendiri gitu. Saya sih selalu bilang juga ya nggak masalah gitu. Kalau ori kan nggak perlu analisa yang macam-macam gitu ya. Bapak beli aja ori sendiri atau mungkin katakanlah punya memang modal yang cukup besar gitu ya. Beli FR sekalian gitu yang seri-seri fixed rate gitu kan. Seri-seri fixed rate yang beli di atas 1 miliar misalnya memang ada dana untuk beli itu ya nggak masalah juga gitu. Dan memang Bapak Ibu tadi ya karena itu tradable ya artinya ada potensi capital gain sendiri memang. Nah cuman ya balik lagi kalau kita memang kalau saya ya menurut saya nggak tahu kalau Pak Sulu nanti punya pendapat yang beda juga. Kalau saya selalu berpikir kalau kita belinya memang ori untuk disimpan sampai jatuh tempo nggak masalah juga gitu ya. Atau kalau saya merasa bisa juga nih untuk di tradingin gitu ya, itu pun nggak masalah gitu kan. Oke. Nah, cuman ya begitu biasanya kalau namanya obligasi negara, kuponnya ya karena kan dia secara profil risiko kan paling rendah nih gitu ya. Yang ngeluarin ini negara gitu. Jadi kalau bicara default risk ya rasanya Indonesia masih cukup kuat lah. Apalagi kita juga ratingnya juga cukup bagus sih. Sekarang kan udah mulai
masuk ya ke investment grade katanya gitu kan. Artinya kan kita sudah diakui sebagai negara yang mempunyai kemampuan bayar yang cukup baik gitu ya. Nah, cuman memang Bapak Ibu, kalau kita pengen katakanlah dapat sesuatu yang lebih nih gitu ya di obligasi, di pasar obligasi, kita bisa ini ya Pak Sulu ya, bisa coba cicipin obligasi korporasi gitu sebenarnya. Betul sekali. Nah, karena biasanya obligasi korporasi, karena profil risiko ini risiko dari sisi tadi ya, default risk ya, risiko gagal bayarnya itu lebih tinggi daripada obligasi negara, makanya biasanya dia kasih premium gitu ya Pak Sulu ya. Betul, ya. Premium kuponnya lebih gede biasanya. High risk, high gain. Betul. Nah, di situ yang biasanya dilemanya muncul tuh. Pengen dapat obligasi korporasi, belinya juga nggak gampang sih. Saya tahu gitu, cari obligasi korporasi baru isu, obligasinya baru IPO gitu ya, udah dihabisin sama Pak Suluh nih, sama Insight, sama yang lain gitu ya, udah diborong duluan gitu. Akhirnya nasabah retail biasanya ya susah gitu nyarinya gitu kan ya, karena memang bagi si emiten juga yang paling utama kan dananya kebutuhan pendanaannya terserap dulu gitu ya. Dan memang betul. Itu nah kayak gitu. Nah, makanya ini Bapak Ibu, reksadana pendapatan tetap, kalau saya selalu bilang posisinya kalau misalnya memang pengen masuk ke obligasi korporasi, pengen dapat return yang paling nggak potensinya lebih gede dari obligasi negara, reksadana pendapatan tetap itu bisa dipertimbangkan. Kecuali Bapak Ibu memang cukup yakin bahwa beli obligasi korporasi dan cukup yakin dan dengan perusahaan atau penerbit yang menerbitkan obligasi tersebut gitu ya. Artinya saya yakin kok dengan perusahaan ini cukup kenal atau segala macam, mungkin ya go ahead aja gitu, karena itu juga menarik gitu untuk langsung dibeli sendiri. Tapi kalau nggak mau pusing-pusing, terus pengen beli dengan modal terbatas atau katakanlah dengan dana yang ada bisa tersebar ke banyak obligasi korporasi, beli reksadana pendapatan tetap. Berarti Pak Suluh, kalau misalnya tadi sebarannya itu 10 sampai 15, katakanlah kita ngomong 10 aja deh. 10 ya. Berarti kan satu obligasi itu 10% ya Pak di dalam portofolio ya? Ya, sekitar seperti itulah Pak. Ya. Maksimumnya. Ya kalau 10 ya. Ya kalau kita ngomong orang awam aja, berarti kalau katakanlah si perusahaan tuh bangkrut gitu ya, nggak bisa bayar ininya, gagal bayar lah ya, gagal bayar. Bisa bayar ya, temponya risikonya sebenarnya cuma 10% dari porto gitu. Iya, dari portofolio, betul Pak. Ya, tapi kan nggak mungkin juga katakanlah MI belinya obligasi korporasinya sembarangan, apalagi Insight yang udah punya nama cukup lama nih. Nah, sedikit mungkin Pak, pengen tahu juga Insight Investment dalam memilih obligasi korporasinya itu seperti apa Pak? Oke. Apa yang dipilih itu yang kayak gimana sih gitu? Ya, kami tentunya setiap MI yang terdaftar ya, artinya dengan aturan OJK mempunyai sebuah komite ya, namanya komite investasi ya. Komite investasi ini akan menentukan universe dari obligasi-obligasi, tentunya bukan dari obligasi tapi dari emitennya. Emiten mana saja yang obligasinya atau suatu utangnya itu layak untuk kami kemas dalam satu produk reksadana. Tentunya ada kriteria sendiri ya. Tentunya ini kami menerapkan standar yang cukup tinggi. Ya, artinya dia bahkan harus di atas investment grade. Tadi kalau investment grade kita ambil triple B minus, kami mencatatkan bahkan di atas itu. Misalnya apalagi kalau itu non BUMN atau BUMD, tentunya kita mempunyai persyaratan sendiri. Selain itu, analisa kami tidak hanya terbatas pada spesifik di emitennya, tapi kami juga melihat lagi juga marketnya seperti apa. Tentu market ini harus kami lihat lagi, apakah market ini bearish atau bullish buat obligasi dan sebagainya. Baru kemudian kami melihat lagi analisa terhadap industrinya. Karena terkadang industri ini bukan kadang, semua industri akan sangat terpengaruh pada kondisi market. Jadi seperti katakanlah pandemi hari ini, industri mana sih yang misalnya memiliki keuntungan ya dengan kita berzoom gini, tentu contohnya misalnya industri
ICT punya kelebihan dibanding yang lain. Dan industri yang terpukul tentunya misalnya yang berkaitan dengan transaksi atau konsumsi masyarakat misalnya. Tapi ketika nanti masyarakatnya naik, situasinya membaik, pandeminya menurun atau flat, mana yang paling diuntungkan. Nah, itu kan juga menentukan. Kemudian baru kita masuk ke dalam emitennya. Emitennya tentu kamu melihat juga struktur obligasinya, karena obligasi itu kan macam-macam, ada yang apakah tanpa jaminan atau dengan jaminan, kuponnya seperti apa, dan itu sangat pengaruh. Dan itu kami lakukan tidak hanya menunggu pengumuman rating, karena kadang rating ini kan dilakukan ketika secara teratur aja, misalnya setahun sekali atau setahun dua kali dan sebagainya. Tapi kami lakukan misalnya, karena ini berkaitan dengan surat utang, tentu berkaitan dengan tadi Pak Hasbi selalu menekankan pada risiko gagal bayar. Berarti kami menekankan juga pada kemampuan emiten itu. Misalkan kita hitung, kalau misalnya dia jatuh tempo katakan dalam setahun, kira-kira cash-nya sanggup nggak untuk membayar nanti, misalnya tahun depan. Nah, itu kan kami sudah lakukan lebih dulu. Itu udah kelihatan di laporan keuangan dan sebagainya ya. Tentunya kami butuh kemampuan ekstra jika perusahaannya tidak go public. Karena mendapatkan laporan keuangan, informasi tentang laporan keuangan itu kan juga butuh analisa yang lebih dalam. Nah, itu yang kami lakukan sehingga kami bisa tadi Pak Hasbi kan bilang misalnya 10 kemudian 1 gagal bayar, tapi tadi Pak Hasbi bilang ya kalau MI kan juga menghindarkan terjadinya gagal bayar meskipun resikonya cuma 10%, let's say gitu ya. Tapi apa yang kami lakukan, karena 10% tetap resiko Pak ya, jadi tetap besar juga. Itu yang kami lakukan, monitoring setiap bulan ya kan itu ya, sehingga kita bisa tahu ini mana yang ini, dan kita lakukan tindakan preventif di depan, sehingga cenderung bahwa semua produk reksadananya akan terjaga dalam range risiko yang terkelola. Ya. Kalau Pak Sulu yang udah menyampaikan, kan Pak Sulu ini Head of Research-nya Insight ya. Jadi tadi ada istilah canggih-canggih yang muncul. Dan Bapak Ibu, saya jelaskan mungkin 1 atau 2 hal ya. Tadi obligasi itu, apalagi obligasi korporasi, ketika dia tawarkan ke publik gitu ya, obligasi itu diwajibkan untuk di-rating terlebih dahulu gitu. Oleh siapa? Oleh lembaga rating yang memang sudah mendapatkan izin untuk itu ya. Salah satunya mungkin di Indonesia seperti Pevindo, Fitch Rating Indonesia gitu ya. Itu lembaga-lembaga yang melakukan rating. Rating ini maksudnya apa sih? Untuk menunjukkan kepada investor bahwa tingkatan atau kemampuan perusahaan itu dalam kemampuan bayarnya lah kasarnya gitu ya, itu bagus apa enggak. Nah, peratingan itu biasanya memang ada notasi-notasinya. Paling gede itu AAA gitu ya. AAA itu obligasi mungkin yang seperti Bank Astra gitu ya, Bank Mandiri. Astra AAA nggak Pak? Astra? Iya. Ya, misalnya Bank Mandiri gitu ya, yang bank-bank besar gitu biasanya AAA gitu ya. Kemudian ada notes keduanya AA gitu ya, AA gitu kan, ada yang single A gitu ya. Nah, ini adalah rating-ratingnya. Jadi sebenarnya juga bukan yang benar-benar beli kucing dalam karung banget sih beli obligasi korporasi ini, karena ada guidance juga dari lembaga rating ya, untuk kita bisa tahu kelasnya dia di sana. Dan tapi rating ini mempengaruhi imbal hasil yang diberikan gitu. Jadi hukumnya tadi Pak Sulu kan bilang high risk high return, low risk low return gitu kan ya. Paling tinggi kan paling senior tuh obligasi negara. Makanya kenapa obligasi negara biasanya kuponnya irit gitu ya. Kuponnya irit. Nah, naik sedikit obligasi korporasi yang AAA gitu. Pasti lebih tinggi sedikit dari obligasi negara. Terus mau kuponnya lebih tinggi lagi gitu ya, naik lagi yang AA gitu ya, terus yang single A misalnya. Nah, tetapi MI ini dalam hal ini Insight tadi nggak serta-merta cuman berdasarkan rating itu ya Pak Sulu ya. Jadi betul. Pak Sulu juga bersama tim juga melihat hal yang lain. Jadi dipelajari sendiri juga. Walaupun ratingnya mungkin masih bagus sekarang, tapi harus dilihat prospek kedepannya gimana. Gitu kan, kayak tahun kemarin itu ujian banget ya Pak ya. Rasanya tahun kemarin itu ujian banget ya.
Syukur Insight sudah bisa melewati dengan cukup smooth ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi nggak ada cerita barang-barang yang default yang ada di Insight tuh tahun kemarin gitu ya. Ceritanya bisa dijalani dengan cukup mulus. Iya. Nggak kerasa di situ Q&A Pak Suluh. Saya nggak tahu Pak Suluh nih kayaknya daya tariknya cukup luar biasa. Pertanyaan yang masuk 55 pertanyaan, sudah mengantri. Ada 55 pertanyaan. Nanti kalau nggak kejawab Bapak Ibu, kita coba nanti akan balas juga via email ya ke Bapak Ibu sekalian. Nah, kita langsung dulu pertanyaannya berikutnya. Oke. Nah, tadi kan perbedaan mendasar antara kita beli obligasi dengan reksadana pendapat tetap. Salah satunya adalah kalau obligasi kan saya dapat kupon nih. Gitu ya. Saya dapat kupon. Tapi kelemahannya beli langsung nggak terdiversifikasi kan gitu kan. Reksadana pendapatan tetap secara umum produk yang ada sekarang di industri itu nggak bagi kupon. Jadi saya beli ya udah nunggu pergerakan NAB-nya aja. NAB naik ya saya potensi untung, NAB turun potensi rugi gitu. Nggak ada kupon yang saya dapat gitu ya. Tapi kelebihannya adalah terdiversifikasi. Nah, Insight punya nggak solusi yang bisa menjadi jalan tengah keduanya, Pak? Jadi saya pengen beli reksadana pendapat tetap, basisnya tadi obligasi korporasi ya, karena saya tertarik dengan obligasi korporasi. Beli reksadana pendapat tetap yang isinya obligasi korporasi, jadi terdiversifikasi. Tapi saya juga pengen dapat kupon istilahnya gitu ya, dapat pendapatan reguler yang secara otomatis katakanlah setiap periodik entah sebulan sekali atau apa saya dapat gitu. Ya. Nggak kayak reksadana pendapatan secara umum kan nggak bagi gitu ya. Nah, Insight punya solusi itu nggak? Nah, pas banget nih pertanyaannya. Karena seperti juga pendekatan reksadana, bahwa reksadana kan juga jalan tengah ya antara berinvestasi langsung yang membutuhkan banyak hal dengan tidak berinvestasi karena takut. Nah, akhirnya reksadana menempuh jalan dibuat untuk jalan tengah sebagai perantara antara orang yang tidak berinvestasi karena takut dengan yang berinvestasi tapi blank gitu ya, tanpa risiko. Nah, tanpa memperhitungkan analisa risiko. Nah, kemudian setelah terbentuknya reksadana juga kami dari Insight terus berinovasi. Karena kami berinovasi, kami menawarkan sebuah produk reksadana yang tadi Pak Hasbi persis bilang adalah jalan tengah antara kalau swakelola tentu dapatkan kupon atau dividen ya, dan kemudian kalau kami dengan reksadana pendapatan tetap kami mengeluarkan produk yang mendapatkan memungkinkan investor mendapatkan dividen setiap bulan. Jadi bagian dari keuntungan atau bagian dari katakanlah kenaikan capital gain yang setahun itu dia bisa diambil oleh si investor itu dalam per bulannya dia mendapatkannya. Nah, mendapatkannya kami tetapkan setiap bulan, Pak. Jadi semacam kayak bunga deposito atau kupon obligasi ya, yaitu setiap bulannya itu bisa mendapatkan bagian keuntungan. Gitu, setiap Pak. Bulan ya Pak ini Pak ya? Setiap bulan unik nih. Kami tetapkan antara tanggal 10 sampai tanggal 20 setiap bulannya. Setiap bulannya. Jadi investasi tetap berjalan. Tetap berjalan. Tetapi setiap bulan itu kita sebagai investor bisa dapat pembagian apa ya istilahnya itu Pak? Kami katakan dividen lah. Dividen atau, ya. Pembagian keuntungan gitu ya. Yang keuntungan setiap bulan gitu ya. Ya. Produknya apa ini? Udah langsung banyak yang nanya di ini. Apa nama produknya? Kami namakan reksadana Insight Renewable Energy. Insight Renewable Energy. Ini kita kalau mencermati nama reksadana kadang-kadang agak susah-susah, tapi filosofinya dalam sih. Iya. Insight apa? Renewable Strategy. Renewable Energy. Artinya ini energi terbarukan. Karena kami melihat bahwa juga reksadana ini seperti outlook ke depan. Pada saat kami keluarkan, sebenarnya udah produk lama, tapi keluarkan kami outlook ke depan bahwa nantinya yang namanya energi di dunia ini akan beralih dari energi fosil menuju katakanlah green energy.
yaitu renewable energy. Tapi pada saat ini tentunya energi renewable itu terbarukan ini belum begitu dikenal, belum begitu diadaptasi, sehingga butuh ekstra effort untuk memperkenalkan, mensosialisasi. Nah, reksadana ini mempunyai misi sosial. Tadi di depan saya cerita bahwa Insight selalu produk reksadananya punya dampak sosial. Sehingga renewable energy ini dampak sosialnya adalah kami menyisihkan dana kelolaan kami, yang pendapatan dari dana kelolaan kami butuhkan untuk sosialisasi dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Jadi insya Allah kalau berinvestasi di reksadana ini juga membantu buat kehidupan kita di masa depan. Seluruh umat manusia, tidak hanya di Indonesia sebenarnya, tapi katakanlah kita bilang di Indonesia dulu lah. Ya, oke. Bisa langsung dijelasin Pak, udah detail produknya mungkin Bapak punya. Saya boleh share screen nggak? Silakan. Ya. Okay, ini isinya obligasi korporasi ya Pak ya? Obligasi, sorry, tadi lupa. Ya. Saya bilang ini reksadana pendapatan tetap yang berbasis obligasi korporasi. Okay. Jadi seperti tadi perbincangan kita kebetulan persis di tema ini ya, kebetulan produknya. Ya. Nah, ini adalah open end fund yang tadi berbasis pendapatan tetap, fixed income fund corporate, kemudian custodian banknya Bank BNI, komposisinya kalau corporate bondnya antara 80 sampai 100%, dan sisanya di money market ya. Produk ini adalah open end fund, fixed income fund, artinya reksadana pendapatan tetap yang berbasis pada obligasi korporasi. Lalu custodian banknya Bank Negara Indonesia, ini custodian bank karena ini reksadana tentu punya custodian bank. Komposisi produknya kalau di bonds itu 80 sampai 100%, lalu sisanya kemana kita bisa masukkan ke money market ya. Next. Nah, ini kenapa Insight Renewable Energy, karena kita melihat bahwa kita melihat bahwa produk ini proven karena punya good performance, tentunya potensi good performance yang konsisten dan survive during longer period ya, artinya period yang lebih lama. Dan sampai sekarang dia banyak memenangkan award ya. Jadi ini produk yang memang punya reputasi, baik dari sisi MI kami punya reputasi maupun produknya sendiri sering menang award. Next. Nah, ini yang pertama tadi kita punya ini yang membedakan kita dengan reksadana pendapatan tetap yang lain maupun obligasi ya. Artinya kita punya karakter yang lebih stabil. Kemudian cash flow-nya atau keuntungan yang bisa diperoleh ini tidak hanya kupon atau capital gain, tapi kami juga capital gain dan kupon, artinya itu berupa dividen tadi. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini antara obligasi adalah capital gain dan kupon, sementara kalau reksadana pendapatan tetap biasa hanya mendapatkan capital gain. Nah, seperti tadi Pak Hasbi, kita di tengah-tengah, jadi mendapatkan capital gain dan bagian dari kupon. Ya, nah frekuensi kuponnya kita 1 bulanan. Masuk bisa dengan 100.000 kalau obligasi korporasi dengan 1 miliar, reksadana biasa tentu juga dengan 100.000. Dan kalau kemudian indikasi kuponnya kita antara 3,5% net per tahun. Jadi itu dibagi dalam 12 bulan, 3,5% kita bagi dalam 12 bulan. Dan kalau indikasi capital gain itu kita berada di antara 3,5 sampai 5,5. Jadi bisa dibayangkan kalau itu dijumlah itu antara 6% total sampai sekitar 9% ya sebenarnya. Tapi capital gain-nya sendiri adalah 2,5 sampai 5,5. Tapi yang 3,5 itu kami bagikan dalam bentuk dividen per bulan. Lalu kemudian indikasi total return yaitu tadi 6 sampai 8. 6 sampai 9, kemudian risikonya adalah terdiversifikasi sama dengan reksadana. Itu yang dari sisi mungkin menambahkan sedikit Pak Suluh biar teman-teman semua terimain bahwa kalau kita bicara indikasi return atau katakanlah hasil masa lalu reksadana itu semua sifatnya adalah net ya. Udah dipotong pajak lagi karena hasil investasi di reksadana itu bukan objek pajak. Nah, jadi kalau
misalnya dihitung ini 3,5% net, ini baru yang indikasi kuponnya ya, atau dividennya tadi, belum termasuk potensi capital gain karena investasinya tetap terus berjalan gitu. Tapi setiap bulan itu kurang lebih kita dapat 3,5% per tahunnya ya, dibagi 12 gitu kan. Itu kalau hitung gross kayak deposito itu berapa tuh? Sekitar mungkin 5% deposito ya, kayak deposito gitu kan. Jadi sebenarnya kita invest dapatnya setara deposito gitu ya. Tapi masih ada potensi lagi dari pertumbuhan hasil investasinya yang capital gain-nya itu ya Pak ya. Oke, ini menarik sih. Ya, karena sebulanan. Oke, dilanjut Pak, silakan Pak. Next-nya ya. Nah, jumlah indikasi dividen di 2021 ini sebesar 3,5% per tahun. Sementara untuk tahun-tahun setelahnya akan disesuaikan dengan kondisi pasar. Jadi 3,5 ini khusus untuk 2021 karena kami hitung kira-kira prospeknya seperti itu. Frekuensi pembagian dividen kami lakukan bulanan 1 kali. Kemudian tanggalnya tadi saya sudah bilang antara 1 sampai 10 setiap bulannya. Next. Nah, ini yang kalau kita ini kalau kita ilustrasikan dividennya ya. Misalnya kita nominal 1 miliar kita invest, kemudian return-nya adalah 7%, sementara dividennya atau PHI-nya adalah 3,5%, maka ilustrasinya seperti ini. Jadi mulai 15 Januari kita invest ya, terus nanti setiap bulan kita melihat pada 15 Februari 2001 itu mendapatkan dividen yang dibagikan sebesar 2.916.667. Jadi nanti pada akhir tahun kita mendapatkan angka yang di bawah itu ya, artinya return-nya mendapatkan sekitar 70 juta. Dan yang dibagikan mendapatkan adalah sekitar 35 juta. Jadi ini indikasi ilustrasi dari dividennya. Dan kita lihat indikasi NAV-nya itu menjadi yang tadinya 1 miliar di akhir di 15 Januari 2022 itu menjadi 1 miliar 35 juta. Plus kita masih mendapatkan 35 juta dari dividen yang dibagikan. Jadi seakan katakanlah indikasi NAV akhir yang 1 miliar 35 juta itu ada capital gain 35 juta. Dan tapi secara cash kita mendapatkan angka yang setiap bulannya 2.916, kalau dijumlahkan setahun 35 juta. Jadi kombinasi ini ya, artinya capital gain-nya dapat, kuponnya juga dapat. Ini yang ilustrasi pentingnya ilustrasi dari dividen, fitur dividen dari Insight Renewable Energy. Next. Tapi sekali lagi mungkin tambahan sedikit bahwa apa yang disampaikan Pak Sulu ini disclaimer-nya adalah ini indikasi ya Bapak Ibu ya. Oh iya. Simulasi namanya reksadana pendapatan tetap itu tidak ada yang sifatnya fix ya. Jadi semuanya adalah indikasi, pasti akan menyesuaikan juga nanti kondisi market yang ada gitu ya, kondisi market, kondisi ekonomi dan segala macam. Tapi kurang lebih indikasinya ya beginilah range-nya gitu ya Pak ya. Betul. Kadang istilah reksadana pendapatan tetap suka misleading. Orang pikir pendapatannya tetap gitu kan. Ya. Padahal itu maksudnya basisnya underlying-nya adalah instrumen berpendapatan tetap, bukan reksadananya. Ya. Ini performance year to date itu berarti dari awal tahun ya Pak? Iya, betul. Dari itu 30 Desember, kalau kita lihat di bawah adalah 30 Desember 2020. Kita punya performance melebihi daripada yang bunga deposito 1 bulan LPS ya, artinya sesuai dengan standar LPS yang warna abu-abu 0,57 itu. Lalu kami juga melampaui ORI yang kuning yang kebetulan kalau dalam year to date mengalami di bawah ya minus 0,81, dan juga di atas Infovesta Fixed Income Fund Index ya, indeks yang sering dijadikan benchmark yang terkontraksi 1,91. Jadi kalau dilihat di sini performance-nya kami jauh superior ya dalam year to date. Ya, tapi ini hitungannya kan berarti udah total return ya Pak ya, maksudnya. Oh ya, ini total. ORI kalau orang biar nggak bingung, maksudnya ORI itu kan kasih kupon bulanan juga, tapi ada harganya juga kan kalau kita beli. Ya. Gitu. Maksudnya
minus 0,81% ini adalah kombinasi antara kupon yang diperoleh sama penurunan harga gitu ya Pak ya? Sama penurunan harga, ya betul. Ya. Kok bisa Pak insight renewable energy seperti garis lurus kalau kita tarik tuh? Ya, itu memang kami, ya itu yang tadi buah dari misalnya kita lakukan analisa supaya yang kami perhatikan adalah risk per return-nya ya, return per risk-nya supaya memperoleh performa yang bisa stabil. Ya, itu yang memang strategi investasi dari kami tetapkan produk ini harus setidaknya mempunyai performance yang stabil. Ya. Makanya kalau kita perhatikan kan yang bawah ini kan ada ORI 18 dan Investvesta Fixed Income Fund Index ya. Jadi ini semacam indeks reksadana pendapatan tetap yang ada di industri gitu kan. Nah, kalau kita juga sama tahu isinya banyakan kan reksadana pendapatan tetap itu isinya kebanyakan obligasi negara juga kan. Obligasi negara gitu ya. Kemudian ORI itu obligasi negara juga. Kalau kita ngelihat patternnya sementara si Insight Renewable ini isinya kan obligasi korporasi gitu korporasi. Ya. Apakah bisa dikatakan bahwa sebenarnya pergerakan harga dari obligasi korporasi itu lebih stable dibandingkan obligasi negara, Pak? Ya, memang dalam situasi yang karena perdagangan orang kan lebih ngincer. Kenapa gitu ya? Karena kalau obligasi negara itu kan variasi produknya banyak. Kemudian juga orang kan cenderung melihat karena risikonya kecil, maka itu yang sering diburu orang, ya. Kemudian size-nya biasanya besar juga dan akses untuk membelinya lebih mudah dibanding korporasi, sehingga kenapa korporasi menjadi lebih stabil dan jangka waktunya juga obligasi korporasi kan bisa dibilang kalau yang kami pilih adalah obligasi korporasi yang jangkanya pendek sehingga lebih stabil terhadap fluktuasi perubahan situasi, karena kalau ada volatilitas dari kondisi ekonomi biasanya yang paling impact kan yang jangka waktunya tenornya panjang. Kenapa? Karena kan di masa yang panjang anything can happen. Beda dengan kalau kita misalnya di bawah 5 tahun kan ya kita, atau di bawah bahkan kurang dari itu kan kita bisa melihatnya bahwa kita bisa prediksi yang terjadi misalnya setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan. Tapi kalau sudah misalnya 10 tahun atau 15 tahun kan. Oke. Satu pertanyaan terakhir Pak sebelum ke Q&A. Ya. Insight Renewable Energy Fund ini isinya obligasi korporasi yang tenornya berapa lama? Tenornya di bawah 5 tahun. Jadi pilihan. Di bawah 5 tahun ya, jadi nggak terlalu panjang juga sebenarnya. Iya, makanya kami pilihnya. Di bawah 5 tahun ya, oke. Ya, thank you Pak Suluh, kita akan ke Q&A. Kalau boleh satu slide, satu aja. Oke. Silakan. Soalnya tadi persis Pak Hasbi nanya soal komparasi dengan obligasi pemerintah. Ini memperlihatkan di sini kalau obligasi ORI itu kira-kira performance-nya yield to market-nya yang warna hijau tua itu 5,64, SR 5,08. Memang kalau corporate bond yang triple A itu 6,62, tapi kalau yang ratingnya sedikit di bawah single A itu langsung melonjak tadi YTM-nya 9,09. Tadi Pak Hasbi juga sudah cerita high risk high gain, low risk low gain. Nah, ini yang memperlihatkan kenapa misalnya performance dari renewable energy lebih terlihat lebih unggul dibanding obligasi negara. Itu Pak. Oke. Ya. Ini menarik sih. Bedanya kelihatan jelas ya. Kalau beli ORI Sukri ya dapatnya segitu ya, Sukuk retail gitu ya. 5%, 4% gitu ya. Begitu pilih obligasi korporasi memang lumayan jauh ya bedanya. Oke, kita sekarang ke Q&A. Ke Q&A karena sudah mengantri. Pertama saya langsung aja nih Pak. Ini saya mesti bacakan kenapa? Karena tadi acara belum mulai langsung sudah nanya duluan nih. Kayaknya udah siap banget nih dengan pertanyaannya. Bapak Alexander Hilarius Fuad F. Oke. Ini basic, tapi saya harus tanyakan kenapa reksadana pendapatan tetap NAV-nya berfluktuasi mengikuti apa ya? Yield obligasi kah? Gitu kan? Bagaimana kalau kupon obligasi turun mengikuti BI rate? Apakah reksadana pendapatan tetap juga NAV-nya ikut turun? Ini pertanyaannya Pak. Jadi NAV-nya itu fluktuatif.
ngikutin apa gitu, apa yang menentukan mungkin itu. Oh iya, yang menentukan tentunya terima kasih Pak Alex apa namanya atas pertanyaannya, sangat baik sekali dan memang sudah diajukan di awal ya. Artinya tentunya kalau kita lihat sebuah reksadana tentunya itu adalah kumpulan dari instrumen investasi, sehingga performance dari reksadana itu bergantung pada performance dari underlyingnya. Nah, karena underlyingnya pendapatan tetap, tentu dia berfluktuasi. Kalau NAV-nya tentu berfluktuasi pada yield YTM dari setiap underlyingnya. Nah, underlyingnya tentu bergantung pada misalnya pada aktivitas jual belinya. Tadi Pak Hasbi sudah cerita di depan bahwa karena obligasi ini adalah barang yang diperdagangkan, tentunya ada supply dan demand. Nah, ketika ada supply dan demand, tentunya di situ terbentuk harga. Kalau harganya kemudian pada satu waktu ditawarkan dibeli, dengan artinya yang menawarkan lebih banyak daripada yang beli, tentu harganya turun. Tapi kalau yang beli lebih banyak, yang mencari lebih banyak dari yang menawarkan, tentunya harganya naik. Jadi ini transaksi seperti harga barang ya. Jadi inilah yang mempengaruhi kemudian performance dari masing-masing underlying yang ada di dalam sebuah reksadana, sehingga ketika hasil akhirnya tentu akan berpengaruh pada katakanlah NAV dari reksadananya. Oke. Thank you Pak. Jadi ada pengaruh dari situ juga ya, banyak variabel yang mempengaruhi. Sekarang pertanyaan dari Bapak Charles Subakti. Nah, Pak Charles menanyakan, oke, terima kasih untuk mengangkat isu ini. Ya, sama-sama Pak Charles. Pertanyaan saya masih merasa reksadana pendapatan tetap lebih baik dari obligasi secara potensi peningkatan investasi. Ya, jadi Pak Charles ini bukan kubu ya sebenarnya, meyakini bukan kubu itu kan sebenarnya. Jadi kayak Sarah sama itu Pak Zainab nanti ya. Iya. Bu Sarah dan Kalau Zainab. Kalau bubur ayam tuh diaduk sama nggak diaduk gitu. Nggak, gitu ya. Oke, kalau ini Pak Charles sangat yakin bahwa reksadana pendapatan lebih baik dibandingkan obligasi secara langsung. Apakah bisa di-share strategi terbaik pada investasi reksadana pendapatan tetap? Apakah sebaiknya wait and hold, buy and hold maksudnya mungkin ya, buy and hold, dollar cost averaging, atau bagaimana pengalamannya Pak? Terima kasih sebelumnya. Oke, sebenarnya tadi di presentasi yang tadi kalau mau diperlihatkan ada sedikit tuh ilustrasi tentang cost averaging dengan buy and hold ya. Kalau di dalam situasi volatile tentu cost averaging lebih unggul. Karena apa? Karena ketika market terkoreksi kan sebenarnya kita bisa beli lagi ya kan. Bisa beli lagi dibanding kalau buy and hold kan berarti ya dia terpaku pada cost acquisition cost yang pertama. Karena kita beli pada misalnya pertama, terus kita pegang sampai akhir, tentunya dia akan stay di angka itu. Tapi ketika marketnya volatile, kita bisa melakukan terus-menerus averaging down saat itu. Jadi kita bisa beli obligasi lagi, beli lagi pada saat terkoreksi dan sebagainya, sehingga pada akhirnya nanti di ujung kita memperoleh keuntungan yang lebih tinggi daripada buy and hold. Itulah juga kenapa misalnya fungsi tadi MI menjadi perannya penting. Karena apa? Karena di situ aktivitas yang ini kan bagian dari aktivitas analisa tadi. Ketika kita punya kemampuan, pengetahuan, kesempatan dan akses untuk melakukan analisa, itu kan tidak hanya kemudian catatan di atas kertas. Oh, ini lebih bagus dari ini gitu. Tapi kan kami implementasikan. Jadi misalnya kami lakukan trading di belakang, kita perbarui portofolio kami sehingga pada akhirnya dia akan mendatangkan keuntungan yang lebih optimum. Ya. Tapi kan gini Pak Suluh ya, mungkin ada perspektif yang lain. Kalau tadi Bapak presentasikan kan reksadana pendapat tetap yang inset renewable itu kan isinya obligasi korporasi ya. Sebenarnya kalau saya lihat dari grafiknya itu kan fluktuasinya nggak terlalu tinggi gitu, ya kan, cukup stable gitu pergerakannya ya, walaupun tetap ada
volatility tapi kan nggak terlalu yang Ya. tinggi gitu ya Pak ya. Nah kalau berinvestasi di produk yang semacam itu apa nggak lebih baik saya taruh aja duit gede langsung di depan gitu ya, nggak usah nunggu-nunggu momen, karena kan sebenarnya pergerakan dia stable dan tujuan saya kan untuk dapat tadi 1 bulan per bulan itu kan, per bulan iya. plus nanti ya NAB-nya naik-naik gitu ya, tapi kan nggak fluktuatif itu. Gimana Pak menurut Bapak konteks itu? Oh iya, tentu apa namanya, ekspektasi semua orang kan akan berbeda ya. Tapi Oke. kami lihat bahwa memang karena kondisinya memang stabil ya, dilihat stabil, tapi tetap aja bahwa situasi ekonomi atau volatile ini kan akan berubah juga. Bisa ada, maksudnya ada perubahan-perubahan sehingga ada celah-celah yang mungkin kita, bukan mungkin ya, yang sebaiknya bisa kita manfaatkan untuk terus mendapatkan apa namanya, insentif atau sweetener dari, of course kalau kita diemin aja saya tidak menyangkal bahwa itu akan tetap bagus atau untung juga. Tapi kalau kita lakukan sedikit aktivitas di situ, kita mendapatkan lebih. Biasanya orang kan lebih senang untuk mendapatkan lebih nih Pak. Ya dibanding, ya artinya oke-oke aja kita stay gitu ya. Tapi kalau kita lakukan sedikit aktivitas, kita bisa punya potensi lebih dan aktualnya nanti akan mendapatkan yang lebih. Gitu Pak. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Muhammad Taufik Hidayat. Wah, Pak Muhammad Taufik Hidayat, Pak Taufik aja mungkin ya saya panggil ini ya. ya. Ini kayaknya ngikutin market nih Pak. Ya, beberapa minggu lalu pemerintah menurunkan suku bunga menjadi 3,5%. Yang saya ketahui kalau suku bunga diturunkan maka obligasi atau reksadana pendapatan tetap seharusnya naik. Namun kenyataannya saat kemarin suku bunga diturunkan, RDPT atau reksadana pendapatan tetap ini juga ikut turun. Harusnya kan naik tuh Pak. Ada apa kemarin Pak? Kok bisa terjadi? Ya, memang ada fenomena satu lagi yang kita harus perhatikan di sini. Jadi memperhitungkan harga atau memperhitungkan performance atau yield dari obligasi itu sebenarnya secara teoritis memang kalau suku bunga turun maka price-nya naik, itu pakemnya. Tapi ternyata dalam prakteknya, dalam situasi market itu banyak yang mempengaruhi, tidak hanya itu. Salah satunya juga adalah kurs, misalnya nilai tukar rupiah. Yang juga penting juga adalah Fed Fund Rate. Yang juga penting juga adalah US Treasury Yield. Ya, lalu premi risiko. Ya, premi risiko. Nah, premi risiko maksudnya Indonesia. Nah, dalam hal ini katakanlah Fed Fund Rate tetap, ya kan, kemudian inflasi kita terjaga. Nah, yang naik kencang itu adalah US Treasury Yield. Nah, US Treasury Yield di Amerika itu naik kencang, itu sekarang mendekati 2 tuh, tapi ya masih di bawah lah, 1,5 gitu ya. Tidak ke arah itu, ke arah 1,6 atau segala macam. Nah, itu kenapa? Karena mungkin ada persepsi tentang perbaikan ekonomi di Amerika. Ketika ada perbaikan ekonomi di Amerika, mereka menyangka, memprediksi bahwa nanti Federal Rate akan segera menaik, dalam waktu pendek akan menaikkan suku bunganya. Nah, kalau interest rate-nya di Amerika dinaikkan, tentu yang pada para pemegang bondholder-nya US Treasury ini kan khawatir kalau dinaikkan kan nanti turun, sehingga mereka buang. Ya kan, mereka buang US Treasury yield, akhirnya harganya jatuh, yieldnya naik, maka kemudian orang mengejar ke sana. Ketika yieldnya di sana naik, harganya menjadi murah, terjadilah katakanlah capital outflow dari asing keluar dari emerging market pada menguber misalnya US Treasury yield yang di sana. Jadi akhirnya berpindah. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian terjadi juga penjualan beberapa obligasi di Indonesia ya, khususnya obligasi pemerintah.
yang mengalami yield naik kan government bonds, sehingga akibatnya ketika US Treasury ini mereka pindah ya, yang terjadi adalah government bonds kita mengalami kenaikan yield. Itu yang impact-nya. Kenapa kemudian walaupun BI menurunkan suku bunga kok kita nggak naik gitu kan, karena ternyata pada saat yang sama di Amerika orang pada buang, orang lari ke sana, uang net capitalnya terjadi capital outflow, pindah ke Amerika, jadi menjual obligasi di Indonesia pindah ke obligasi Amerika. Ini memang kenapa saya angkat pertanyaan ini tadi, saya pilih karena ini pertanyaan yang banyak banget ditanyakan oleh investor atau nasabah ya, terutama yang pegang reksadana pendapat tetap gitu ya. Ini juga tadi sekaligus menyinggung juga pertanyaan dari Pak Niko Pradana nih. Jadi ada dua nih, Pak Taufik sekalian Pak Niko juga gitu ya. Karena ada hubungannya, tadi Pak Niko juga nanya apa hubungannya obligasi di Amerika sama di Indonesia, udah dijawab Pak Suluh. Tapi mungkin Bapak Ibu sekalian boleh saya refresh sedikit ya yang disampaikan Pak Suluh tadi sebagai lapisan juga, karena udah langsung kalau Pak Suluh kan levelnya udah advance banget nih gitu ya. Jadi intinya teman-teman Bapak Ibu sekalian, obligasi itu, harga obligasi itu yang paling kentara kalau kita ngomong cuman faktor yang ada di Indonesia gitu ya. Faktor yang paling mempengaruhi paling utama itu adalah memang suku bunga gitu. Waktu Bank Indonesia itu naikin suku bunga, waktu dia nurunin itu akan berpengaruh ke harga obligasi. Kok bisa gitu ya? Analogi sederhananya gini, waktu Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga ya, berarti kan deposito perbankan tuh ikut turun kan gitu. Paling gampang gitu kan. Nah, biasanya kalau deposito itu sudah mulai turun-turun, orang mau naruh di deposito males gitu. Karena dapatnya lebih kecil kan gitu kan. Akhirnya orang-orang berpikir untuk cari alternatif investasi yang lain. Makanya mulai itu berbondong-bondong beli ori lah, beli obligasi syariah lah, sukri, beli obligasi korporasi, sehingga ada aliran dana dari perbankan gitu ya, yang tadinya taruh di deposito pindah ke obligasi gitu. Ya kan? Sehingga apa? Karena berbondong-bondong orang beli obligasi, sehingga harga obligasi secara umum naik gitu. Nah, itu makanya kenapa tadi kalau suku bunga diturunkan, harga obligasi naik. Demikian juga sebaliknya. Kalau suku bunga dinaikkan, berarti kan deposito pada naik nih bunganya gitu kan ya. Akhirnya apa? Wah, jadi menarik lagi nih naruh duit di deposito, karena deposito itu kan dianggap paling aman lah gitu ya. Taruh duit di bank paling aman lah gitu. Dipindahin tuh, dijual lagi obligasinya, pindah ke deposito gitu. Itu analogi sederhana ya. Nggak selalu orang seperti itu, tapi secara umum paling gampang kalau kita mau mengingat apa hubungannya tuh memang itu yang terjadi gitu ya. Nah, tapi selain masalah domestik tadi, Pak Suluh tadi sampaikan, kan ada anomali mungkin ya, bagi sebagian orang tuh dianggapnya anomali. Katanya gitu, kalau suku bunga turun, harga obligasi harusnya naik, reksadana pendapat tetap mestinya harusnya namanya kok enggak gitu, malah pada turun. Ternyata ada faktor lain juga, yaitu faktor eksternal kalau kita ngomong. Yang tadi, apa? Pasar obligasi ini kan sudah sifatnya global gitu. Yang beli obligasi di Indonesia, obligasi negara di Indonesia, itu bukan hanya orang Indonesia, termasuk juga investor asing beli ke sini gitu kan. Nah, kalau dari sudut pandang investor asing kan mereka nyari mana yang bunganya paling menarik, dasarnya gitu kan. Yang suku bunganya paling menarik. Dibanding-bandingin mereka juga gitu. Nah, biasanya kalau di Amerika sana nurunin suku bunga, sama, wah males beli. Kalau di Amerika sana katakanlah secara umum bunga obligasinya turun gitu ya, paling gampang gitu dulu deh. Jangan kalau ngomong konsep yield nanti pusing gitu ya. Bunga obligasinya turun atau pendapatan dari hasil investasi obligasi sana turun gitu ya. Karena bunganya turunin, pindah tuh. Udah nggak menarik beli obligasi di Amerika, dapat bunganya kecil gitu. Pindah ke Indonesia gitu kan. Tapi sebaliknya kalau di sana sudah mulai dinaik-naikin gitu ya, suku bunganya mulai naik, wah menarik lagi. Dari Indonesia dijual-jualin, balikin ke sana. Nah, sebenarnya kurang lebih yang kemarin terjadi yang itu ya Pak Suluh ya. Karena di sana suku bunganya mulai dinaikin, maka jadi tertarik lagi untuk taruh di sana gitu ya. Sebenarnya suku bunga belum dinaikin, tapi persepsi karena ekonomi Amerika kelihatan membaik, inflasinya kan naik nih.
inflasi Oke. naik. Nah, sehingga orang berpersepsi ini jangan-jangan membaik gitu. Padahal tapi Ya. sebenarnya orang lupa nih, ekonomi Amerika itu tidak ditentukan semata-mata oleh nilai inflasi, tapi juga ditentukan oleh unemployment rate. Unemployment rate mereka sebetulnya masih di atas, jadi istilahnya penganggurannya masih banyak, sehingga kalau dibilang tumbuh masih belum, Mbak. Jadi orang ini keburu-buru sebenarnya ya, seperti memprediksi ya. Tapi kan biasa orang investor kan kalau belakangan ya udah cuma dapat apa gitu kan. Ya maunya kan ya kalau bisa aku yang duluan ngambil. Nah akhirnya duluan ngambil ini yang aku harus duluan daripada si A. Si A juga bilang aku harus duluan dari si B. Si B bilang harus duluan dari C. Ya akhirnya terjadilah berbondong-bondong begini, orang menguber ke sana dengan persepsi seperti itu. Padahal The Fed kan juga bilang bahwa ataupun Biden tetap bilang bahwa Amerika masih butuh stimulus, sehingga dia tentu melihat bahwa persepsinya ekonomi Amerika belum pulih. Nah, sehingga kemungkinan kalau inflasi naik kan harapannya Fed Fund Rate akan dinaikkan. Kalau dinaikkan ya itu tadi fenomenanya, orang akan beli. Nah, tapi mumpung sekarang belum dinaikkan, kalau udah dinaikkan kan harga udah berubah. Belilah di awal ketika masih rendah. Nah, akhirnya seperti itu. Jadi efek seperti fear of missing out, FOMO ya, FOMO gitu ya. Takut dia menjadi yang paling belakang gitu. Ya, mungkin tadi juga saya lihat ada beberapa yang tanya produk yang insight renewable energi ini udah bisa dibeli di Trimegah Sekuritas atau belum gitu ya. Sementara ini lagi berproses ya Bapak Ibu. Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan ikut bantu jualkan juga nih. Jadi Bapak Ibu bisa akses nanti di Trimegah Sekuritas lewat Trima gitu ya. Atau katakanlah menghubungi cabang-cabang kami. Jadi on progress. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya Ibu Azizia Karimasari. Pak, apakah boleh dilakukan kasih penjelasan perbandingannya tentang antara reksadana pendapatan tetap dengan reksadana campuran? Karena dalam portofolio reksadana campuran semuanya kan ada tuh Pak, ada alokasi obligasinya juga, ada sahamnya juga, ada pasar uangnya juga. Semua bisa di-adjust sampai 80%. Jadi kan fleksibel banget gitu. Dan jika melihat IHSG yang saat ini cenderung tertahan, mana yang lebih memberikan potensi return yang lebih baik antara reksadana campuran atau reksadana pendapatan tetap? Pertanyaannya Pak. Terima kasih Bu Aziza. Memang pilihannya gini, selalu yang namanya campuran ini kan memang berada di dalam, yaitu tadi orang selalu mencari alternatif ya, bahwa misalnya ketika biasanya kan cushion dari sebuah pilihan kita atau bantalannya itu biasa diletakkan pada pundaknya obligasi ya. Jadi sebuah reksadana itu atau sebuah portofolio investasi kita kalau mau kita stabil gitu, bantalannya itu kita taruh di dalam obligasi. Lalu kemudian komponen pencari untungnya itu biasa kita taruh di saham, supaya itulah yang berkecepatan laju. Tapi kalau sahamnya jatuh, paling enggak kita punya bantalan di reksadana pendapatan tetap. Ya itulah konsep dari reksadana campuran. Saya tidak ingin lebih baik yang mana, tapi memang semuanya punya kelebihan keuntungan ya, kelebihan dan kekurangan. Ya, artinya dalam situasi yang volatile seperti ini dan tetap orang punya orientasi risiko yang lebih cocok buat dalam posisi yang stabil, tentu dia lebih cocok yang berbasis full pendapatan tetap. Ini kita bicara risk averse orang, artinya persepsi terhadap risiko. Kalau dia persepsi risikonya tinggi, tentu dia melihat bahwa saham ini punya prospek keuntungan yang tinggi, tapi tentu dengan risiko tinggi. Tapi tidak semua orang punya persepsi risiko yang sama. Ada orang yang tadi cenderung ya udah nggak apa-apa lah, pokoknya aman, tapi seaman-amannya tetap punya keuntungan yang. Jadi saya cari keuntungan terbesar dari komposisi yang paling aman. Atau saya kurangi sedikit kenyamanan saya kenyamanan itu saya naik ke yang campuran. Nah, atau bahkan yang lebih tinggi lagi ke reksadana saham yang full
katakanlah menaruh ke apa potensi keuntungannya pada saham. Nah, ini kan bergantung pada persepsi risiko masing-masing investor, dan tentu sebagai katakanlah MI maupun upper, tentu kita melihat bahwa semua orang punya persepsi risiko yang harus di entertain, ya, artinya ini cocok, kita tidak harus bisa memaksa seperti itu. Jadi memang buat yang punya persepsi risiko yang lebih cari aman, tentu pendapatan tetap, karena pendapatan tetap kalau jeli melihatnya, reksadananya, kita bisa mendapatkan potensi yang sangat baik, karena tentunya reksadana campuran bisa punya potensinya, tapi kan sangat banyak juga bergantung pada hal-hal yang lain. Jadi mungkin seperti itu jawabannya, karena setiap produk itu punya punya karakteristiknya sendiri-sendiri, sehingga kita tidak bisa menilai, karena di dalam reksadana campuran kan juga banyak ininya, range-nya, ya, pendapatan tetap seperti ini. Itu mungkin Pak Hasbi dan Bu Aziza. Ya, jadi disesuaikan juga dengan profil risiko, dan ini kita kan nggak bisa bandingin dua kelas aset yang berbeda, tergantung memang kebutuhannya seperti apa, profil risikonya seperti apa. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Aswar Hasan, pertanyaannya singkat, padat, jelas. Pak, ada nggak produk insight yang aman tapi tetap bertumbuh walaupun sedikit nggak apa-apa untuk tujuan pensiun? Umur saya sekarang 50 tahun, Pak. Tergantung. Kami punya range produk yang cukup banyak, yang sangat cocok bisa dipakai atau bisa dipilih oleh setiap investor, yang tentunya punya karakteristik masing-masing, ya. Artinya kalau tadi kita lihat bahwa reksadana renewable energy itu juga punya karakteristik dasar yang aman, karena kita lihat tadi persepsi performance-nya itu stabil. Kita bisa lihat bahwa itu stabil. Jadi artinya kita bisa bilang bahwa dalam year to date dia stabil, dan itu cocok buat misalnya katakanlah orang yang mau cari aman dengan potensi keuntungan stabil. Tapi mungkin mendapatkan dividen itu seakan terlalu agresif, gitu ya, mungkin dilihat orang. Nah, kami juga ada yang mungkin bisa didapat di Trimegah sebagai partner kami, reksadana haji. Nah, ini bisa dibilang juga punya potensi performance yang sangat stabil juga, garis lurus juga, dan sering menang award juga. Tadi Pak Hasbi bahkan di awal sudah cerita bahwa reksadana haji ini juga memberikan dampak sosial yang istimewa, karena bisa memberikan atau memberangkatkan jemaah yang tidak mampu dari sisi ekonomi ke Tanah Suci. Dulu waktu awal kita rilis produk ini mohon izin nih, jadinya cerita ke produk yang lain yang ada di Trimegah. Produk ini waktu awal didesain adalah untuk juga dana sosial, dampak sosialnya memberangkatkan jemaah haji tidak mampu ke Tanah Suci untuk ibadah haji. Makanya kita namakan Insight Haji. Nah, tapi dengan seiring waktu, ketika basisnya kan ONH negara nih, ONH biasa. Nah, ketika ONH biasa lama-lama antriannya menjadi makin double digit, bahkan bisa 17 tahun ya, apalagi ini kena COVID, ini antriannya mungkin udah 20-an tahun nih kalau berangkat dari Jakarta. Akhirnya kami ubah menjadi umroh. Ya, umroh. Nah, umroh pun sekarang juga banyak terhalang karena Indonesia kena blocking gitu ya. Tapi kita kemarin bulan Desember masih memberangkatkan jemaah umroh. Nah, haji ini punya karakteristik yang ini syariah tentunya, pendapatan tetap syariah, korporasi juga, kita punya karakteristik yang stabil, dan ini saya rasa juga menjadi pilihan yang bagus nih, dua-duanya nih, baik iHatch maupun renewable, dan dua-duanya bisa diperoleh di Trimegah Sekuritas. Oke, thank you Pak. Jadi dipromosikan terus nih sama Pak Sulu ya, Trimegah Sekuritas. Kemudian berikutnya Ibu Doris Sarina. Apakah reksadana ini, si Insight Renewable ini adalah produk yang liquid? Once kita butuh duit, bisa langsung kita cairkan, atau ada term and condition lain pada saat pencairan? Oke. Silakan Pak.
dari sisi terima kasih Bu, mohon maaf tadi Bu Doris, Ibu Doris. Ya, mohon maaf. Ya. Produk ini tentu liquid karena apa? Karena memang punya AUM yang baik, terjaga, dimanage, dikelola, kami kelola dan menjadi salah satu flagship kami. Tentunya untuk likuiditas yang kebutuhan untuk redeem. Dari sisi kecukupan dana kami aman, tapi tentu kami punya kaidah-kaidah atau aturan yang harus comply dengan OJK, yaitu maksimum 7 hari, maksimum 3 hari, MI akan bisa mengusahakannya lebih cepat. Jadi OJK aturannya kan 3 hari maksimum. Aturan OJK 7 hari, tapi kami mengusahakannya lebih cepat sehingga bisa pencairan maksimum sekitar 3 hari. Jadi jangan takut, tapi orientasinya tentu bukan untuk redeem ya. Kami cerita hal ini menceritakan gimana kami berorientasi pada pelayanan investor, bukan mengencourage untuk ayo redeem gitu ya. Enggak, tentu kita kalau kita mau, kita punya prospek keuntungan yang besar, dan ini kemudahan yang kami ciptakan untuk kami usahakan untuk menjadikan produk ini menjadi sarana kita berinvestasi bersama. Jadi kemudahan memang redeem ya pasti kita tidak bisa hindari, orang punya kebutuhan. Nah, tapi kemudahan untuk melakukannya bukan dalam rangka ayo redeem, tapi dalam rangka bahwa memang produk yang unggul tentunya punya pelayanan yang baik kepada para investor, dan kami mengerjakannya dalam range waktu yang ditetapkan OJK. Maksimum 7 hari, kami lakukan sekitar 3 hari. Gitu Bu Doris. Oke. Ya Bapak Ibu, mungkin kita akan nanti sudah 10 menit lagi, jadi masih ada 3 pertanyaan yang akan saya bacakan. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Pak Teddy Selik Jordanius. Selamat sore, mohon penjelasannya bagaimana prospek return reksadana pendapatan tetap dalam jangka waktu 3-5 tahun mendatang, di mana saat ini sedang bunga rendah dan ke depan ada kemungkinan ekonomi kembali pulih, diikuti dengan meningkatnya inflasi dan suku bunga acuan BI 7 days repo rate. Terima kasih. Oke, Pak Suluh. Terima kasih Pak Teddy. Kami melihat bahwa tahun 2021 ini punya setidak-tidaknya 4 faktor yang menjadikan pasar katakanlah pasar modal, baik itu saham maupun obligasi itu akan lebih atraktif tentunya dibanding 2020. Apa itu? Kita melihat yang pertama bahwa liquidity global ini akan tetap berlimpah. Kenapa? Karena kami melihat bahwa tingkat pemulihan ekonomi memang baru start. Tapi kalau kita melihat baik di Amerika maupun di Indonesia, ini kita melihat bahwa tingkat konsumsi masyarakat ini belum kembali. Ya, karena apa? Karena COVID ini yang diserang adalah keyakinan kita, keyakinan untuk kalau saya bisa nggak ya bertemu dengan orang, baik itu di pasar maupun di tempat yang lain. Nah, kalau itu terjadi di pasar, padahal pasar itu pada hakikatnya adalah pertemuan antara penjual dan pembeli. Kalau keyakinan penjual dan pembeli untuk bertemu kurang, apa daya, dia pasti akan less consume, si pembelinya, calon pembeli, less consume. Yang terjadi apa? Dia saving. Maka kalau kita lihat angka juga DPK, dana pihak ketiga di bank, bisa dicek, itu melonjak. Bahkan kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan kredit turun sepanjang 2020. Jadi kita bisa melihat bahwa tingkat pemulihan ekonomi baru akan start di 2021, sehingga pemerintah tetap komit, khususnya Indonesia, juga nanti kita bicara US, itu tetap komit untuk melakukan stimulus atau fiskal untuk memelihara tingkat konsumsi masyarakat, khususnya untuk menghadapi dampak pandemi. Jadi global juga seperti itu, tidak hanya di Amerika,
di Jepang, di Cina, juga di Eropa, semua berusaha menyelamatkan negara masing-masing dengan mengadakan stimulus. Ya, sehingga global likuiditas global tetap berlimpah. Yang kedua, kita lihat sekarang ini rezim suku bunga rendah dan kami perkirakan akan berlangsung hingga tahun 2022, mungkin bahkan ada sebagian orang bilang 2023 sampai akan tetap suku bunga rendah. Apa jadinya kalau suku bunga rendah? Tentu ini akan mengakibatkan harga obligasi tadi secara teoritis akan menjadi lebih baik. Ketika menjadi lebih baik, kita bisa bandingkan dengan yield katakanlah government bonds di Indonesia. Ketika yield kita menjadi sekitar 6-an lebih, itu kalau dikurangi dengan suku bunga BI yang 3,5, kita masih punya angka di atas 3, ya, di atas 3. Nah, itu angka yang masih real yield yang masih menarik. Kenapa? Karena di dunia itu sekarang jumlah bonds yang negatif yield itu mencapai rekor, Pak. Itu sampai 17 triliun US dollar. Bayangin, bonds yang dengan negatif yield itu mencapai 17 triliun dolar, dan ada juga 60% dari supply bonds di dunia itu yieldnya kurang dari 60%. Berarti yang di atas 2 itu 40%. Nah, Indonesia dengan angka yield yang sekitar 6, ya itu tentu masih sangat menarik. Kalau kita kurangi dengan tingkat suku bunga BI yang 3,5, itu masih angka 2,5, masih angka di sekitar situ. Jadi angkanya masih di atas itu. Kalau apakah misalnya yieldnya misalnya di 7 dan sebagainya, itu masih di bawah itu. Nah, bayangkan, jadi suku bunga rendah itu akan membuat bonds kita akan tetap menarik. Yang ketiga, pemulihan ekonomi ini akan mulai baik di 2021. Memang di kuartal pertama ini, di bulan Januari, Februari belum terlihat. Karena apa? Karena kemarin kan kita juga PPKM diberlakukan, ya kan? Kemudian PPKM yang harus yang pertama kemudian diperpanjang dan diperpanjang lagi, khususnya di Pulau Jawa. Padahal Jawa itu kontribusi terhadap GDP Indonesia itu 60%, Mbak. Hampir, kalau tambah Bali itu lebih dari 60%. Nah, padahal yang kena perpanjangan PPKM itu kan Jawa Bali. Berarti Indonesia GDP-nya bukan terkontraksi, terhambat karena adanya pemberlakuan PPKM yang diperpanjang di Jawa Bali yang kontribusinya 60%. Memang di awal masih ini, tapi kita lihat sinyal-sinyalnya itu Indonesia akan membaik. Didorong oleh apa? Vaksinasi, Pak. Vaksinasi itu memang pada awalnya pelan, tapi kalau kita lihat sekarang angka vaksinasi itu untuk yang sudah mengalami vaksinasi 1 dan 2, artinya sudah lengkap, itu sudah di atas 1 juta, Pak. Sudah di atas 1 juta. Kalau vaksinasi 1 memang udah di atas 2 juta, tapi kan vaksinasi 1 kalau tanpa vaksinasi 2 nggak ada artinya. Kalau kita lihat angka vaksinasi 1 dan 2, itu sudah 1,1 lebih. Jadi ini yang akan mendorong pemulihan ekonomi. Karena apa? Kalau terjadi orang herd immunity nanti, atau paling enggak sudah banyak yang vaksinasi, tentunya makin berani, makin yakin untuk bertemu, bertransaksi, dan sehingga akan terjadi peningkatan perputaran roda ekonomi. Yang keempat, yang paling penting mungkin adalah Biden effect atau efeknya Joe Biden. Efeknya Joe Biden apa? Dia akan menaikkan pajak di Amerika. Tentu dia akan pajak penghasilan buat perusahaan-perusahaan. Ini akan melukai para emiten, ya, sehingga nilainya akan turun, sehingga diharapkan akan terjadi capital flow ke emerging market. Itu yang pertama. Yang kedua, dia tetap akan stimulus besar. Ya, besar. Ketika stimulus besar seperti yang terjadi di awal tahun, di bulan Maret dan sebagainya, ketika stimulus tidak hanya duit itu nongkrong di Amerika, tapi juga mengalir ke emerging market. Yang ketiga, Demokrat atau Joe Biden ini beda dengan Trump dalam menangani trade war. Kalau Trump menangani trade war emosional, subjektif, individual melalui Twitter. Dia kalau mau nyerang di Twitternya aja, dia ngomong apa kayak secara
pemerintah Amerika kayak lunak, tapi nanti dia melancarkan kalimat-kalimat provokatif di Twitternya dia. Nah ini kan akan melahirkan tension. Nah Joe Biden karena Demokrat ini, apalagi juga Demokrat kan biasanya dikelilingi oleh para guru besar ya kan ekonomi, ini caranya lebih bukan artinya dia akan damai ya, saya tidak bicara gini, karena Amerika tetap Amerika lah, koboi tetap koboi. Cina ganggu ya dia mau sikat juga gitu, tapi caranya menjadi lebih elegan secara organisasi struktural ini misalnya melalui WTO dan sebagainya. Oke. Nah, mohon maaf saya potong. Jadi intinya adalah kita ngelihat prospek masih cukup bagus ya Pak ke depannya. Ya, betul. Suku bunga masih rendah dan ada pemulihan ekonomi. Tadi 4 faktor tadi Pak. Flow dari asing juga akan masuk. Oke. Kita akan percepat sedikit, masih 2 pertanyaan lagi karena satu lagi dari Pak Dino. Pak Dino Pramihasto. Pak Dino Pramihasto ini, nah ini pertanyaan unik karena yang tadi kan kayaknya bagus-bagusnya semua. Ini pertanyaannya Pak Dino adalah sisi risikonya. Selamat sore, maaf izin bertanya. Bagaimana penyelesaiannya jika obligasi itu terjadi gagal bayar? Apakah dana investor akan hangus begitu saja atau akan tetap terhutang dan akan dibayarkan di masa yang akan datang? Dan apa pernah terjadi obligasi dari pemerintah itu terjadi gagal bayar? Terima kasih sebelumnya. Ya, yang Pak Dino, yang kedua saya jawab dulu bahwa kalau di Indonesia sih yang negara itu tidak ada, tapi kalau di dunia itu pernah terjadi karena saya ingat di Venezuela ya. Venezuela itu pernah terjadi gagal bayar tuh ya. Obligasi negara ya. Kalau di Indonesia memang tidak. Yang kedua tadi kalau terjadi gagal bayar tentu di Indonesia tentu ini pertanyaan menjurus pada korporasi ya. Nah, kalau dengan korporasi ya kemungkinan pasti ada. Tadi namanya ada risiko gagal bayar. Nah, ini mungkin juga benefitnya dari reksadana ketika berhadapan dengan risiko gagal bayar yang tentunya sebenarnya bisa terhindarkan lebih awal, tapi jika memang terjadi ya artinya kadang kejadian buruk bakal terjadi aja ya. Nah ini dimudahkan juga karena apa? Karena reksadana atau MI punya katakanlah portofolio yang besar sehingga punya suara yang lebih besar ya kan ketika berhadapan berunding negosiasi sehingga tentunya semua mencari penyelesaian yang paling baik. Nah, disinilah keuntungannya dari investor daripada dia berhadapan sendiri yang tentunya porsinya volume suaranya kecil dibanding dengan kalau melalui MI karena kan kumpulan. Tapi ini kan terjadi kalau terjadi gagal bayar. Yang kita harapkan tentunya kita lakukan analisa sehingga potensi gagal bayar ini tidak bisa saja terjadi tapi tidak menimpa reksadananya. Artinya kami sudah tahu dan kami tinggalkan bersihkan portofolio kita dari yang berpotensi sehingga tidak menghadapi gagal bayar. Tapi kalau menghadapi gagal bayar ya tentu ada penyelesaiannya. Kalau misalnya investornya langsung tentu dia ada berhadapan dengan pengadilan dan sebagainya yang jalannya cukup panjang ya. Itu yang akan merepotkan kalau berhadapan langsung. Itu Pak. Jadi ada mekanisme screeningnya dulu yang paling tidak menghindarkan kita dari potensi bayarnya itu ya. Betul, dan tadi diversifikasinya juga akan berjalan gitu ya. Betul Pak. Kemudian pertanyaan terakhir ini dari Ibu Wahyuni Lestari. Mengapa reksadana renewable energi ini nggak ada diterima? Ya, Bu Wahyuni mohon bersabar, kita sedang berproses. Nanti mungkin dalam waktu dekat kita sudah bisa distribusikan produk ini gitu ya. Rupanya Bu Wahyuni sudah nggak sabar pengen beli nih kelihatannya di Trimegaya. Nanti kita segera persiapkan di Trimegah. Tunggu tanggal launchingnya. Oke. Sudah tinggal pencet tombol tuh kayaknya Pak. Baik, kita sudah 10 pertanyaan dan sudah di penghujung acara. Saya akan sekarang bacakan pemenangnya. Tapi mungkin sebelum saya bacakan pemenangnya, Bapak Ibu, sekali lagi Trimegah punya banyak event. Selain webinar ini, kita juga punya event-event lainnya seperti tadi ya Market Talk di hari Selasa, Rabu dan Kamis kita punya Instagram ya IG Live. Nanti jam 6 juga silakan kalau mau ikut lagi
ada Investalk namanya ya, jam 6 sore. Nah, untuk itu saya mengingatkan agar follow Instagram kita dan subscribe YouTube channel kita Trimegah Sekuritas. Ya, jadi di situ bisa diakses konten-konten kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, perjumpaan kita di sesi kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami paparkan di sore hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa di setiap hari Jumat, tapi mungkin Jumat minggu depan kita off dulu ya, karena mungkin berdekatan dengan libur dan segala macam. Jadi kita akan hadir lagi nanti di tanggal 19 Februari ya, setiap hari 19 Maret. Aduh, saya sampai lupa ini udah bulan Maret ya. 19 Maret di setiap jam 4 sore. Dan Bapak Ibu yang sudah pernah registrasi, email Bapak Ibu kan sudah diregistrasikan di kami. Jadi di setiap mungkin 2-3 hari sebelum penyelenggaraan webinar, kami akan kirimkan email invitation untuk webinar-webinar selanjutnya. Ya, jadi nggak akan telat juga gitu ya. Bisa ikut di situ, klik linknya, registrasi lagi kalau temanya menarik. Atau katakanlah Bapak Ibu juga bisa follow Instagram kita @Trimegah Sekuritas, karena kita juga selalu posting rencana-rencana event kita selanjutnya. Oke, demikian perjumpaan kita di sore hari ini. Terima kasih Bapak Suluh atas pencerahannya dan insight-insightnya yang luar biasa tadi. Dan terima kasih juga Bapak Ibu sekalian atas atensinya di sore hari ini. Semoga kita selalu sehat dan teruslah untuk mengembangkan wawasan kita, meningkatkan wawasan kita di dunia investasi agar kita semakin mature, semakin canggih lagi, ahli lagi dalam berinvestasi. Demikian, selamat sore, stay safe and stay healthy. Terima kasih Pak Hasbi dan Bapak Ibu, salam sehat semua.